Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa? Dinamakan Abu Hurairah itu adalah sebuah julukan. Abu Hurairah artinya bapaknya kucing, karena beliau sangat senang sama kucing. Siapa di sini santri yang paling senang kucing? Zikri ya? Hah? Waduh, jadi Abu Hurairah. Kalau senang Japati berarti jadi Abu Japati. Hah? Ya. Suatu ketika bahkan beliau dalam satu riwayat sedang duduk, kemudian melebarlah ke kanan ke kirinya jubah beliau. Di atasnya ada kucing, kucingnya ketiduran. Saat beliau harus beranjak, harus pergi, nggak tega nih bangunin kucing. Akhirnya apa yang terjadi? Ambilkan gunting, digunting tuh. Apa namanya? Jubahnya sampai bolong demi si kucing itu tidak terganggu tidurnya. Kemana-mana beliau bawa nih di lengan baju gamisnya, di lengan baju jubahnya itu anak-anak kucing. Suatu ketika beliau pernah bercerita kepada teman-temannya. Apa ceritanya? Beliau cerita gini, saya pernah merasa lapar yang sangat-sangat lapar. Lapar yang bukan lapar biasa, lapar yang udah sulit sekali ditahan. Orang kalau udah lapar, laparnya lapar banget itu badannya sampai gemeteran, betul nggak? Orang kalau udah lapar banget itu ngapain aja males, ngangkat tangan aja, ngangkat gelas aja udah nggak bisa. Lapar betul. Dia sudah lipat perutnya, duduk tengkurap, kemudian diganjel pakai bantal, masih lapar, kemudian pakai ikat pinggang, ikat pinggangnya kemudian dikasih batu, masih lapar. Berbagai cara. Karena memang udah waktunya makan, laparnya udah gak ketahan lagi. Akhirnya beliau mulai berpikir, oh saya kan punya sahabat-sahabat itu, orang-orang kaya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum. Orang-orang kaya itu, rumahnya gak jauh dari masjidnya Nabi. Akhirnya didatengin sahabat pertama, Abu Hurairah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Labbaika ya Abu Hurairah. Ada apa? Mau ngomong minta makan, malu. Mau ngomong langsung to the point, minta makan, saya lapar, malu. Jadi dipancing, pura-pura nanya perkara lain, dengan harapan ditanya, kamu udah makan apa belum? Nanya, ya Abu Bakar, ayat ini di surat ini asbabun nuzulnya apa? Tolong bisakah engkau jelaskan kepadaku? Dijelaskan, panjang lebar dijelasinnya, detail sekali dijelaskannya. Kita kan kalau nanya sesuatu yang basa-basi doang, dan itu bukan tujuan utama kita, terus dijelasin ngalor ngidul kemana-mana, kan kitanya malah bosan ya, pengen segera selesai. Karena maksudnya bukan itu. Kita mau pinjam uang nih, mau pinjam uang ke siapa misalnya, Mang Pe gitu. Saya mau pinjam uang ke Mang Pe. Mau ngomong bingung mulai dari mana. Saya datang ke Mang Pe. Mang, kumaha Mang, melak naon ayeuna Mang? Ayeuna nuju melak kacang. Kacang teh ayeuna hargana nuju cerita panjang lebar, ngalor ngidul kemana mana. Kan saya bukan maksudnya untuk dengerin itu. Akhirnya bete tuh. Ditanya sama Abu Bakar, terus ada yang nggak jelas? Oh enggak, udah jelas banget. Ya udah kalau udah jelas, ya sudah pulang pamitan. Ternyata Abu Bakar
nggak peka. Makanya kita mesti peka tuh. Kadang-kadang kita kurang peka. Datang ke Umar, sama kasusnya, nanya hukum. Wah, engkau kan ahli hukum, ditanya segala macam, dijelaskan jelenterengannya. Yang umumnya, yang khususnya, sampai kepada hal yang paling rinci dijelaskan. Nanya ke Utsman, sama. Ke Ali sama mereka tidak ada yang peka kebetulan. Dikiranya memang Abu Hurairah memang orang tulus, orang yang senang ngaji, orang yang senang nuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dia tanyakan jawabannya serius, karena pasti ini orang ini sedang butuh ilmu. Akhirnya Rasulullah lihat dari jendela, ini Abu Hurairah mondar-mandir dari rumah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya ngerti nih maksudnya dipanggil. Ya Abu Hurairah, ta'al. Kesini Abu Hurairah. Seneng kan dipanggil sama Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sangat peka. Begitu lihat agak letoy, agak lemes-lemes, agak Cali. Pokoknya agak begitu. Kamu pasti belum makan ini. Iya benar ya Rasul, saya belum makan. Ya udah, Aisyah ada apa di rumah? Aisyah keluar membawa mangkok kecil isinya susu. Ya Rasulullah, nggak ada apa-apa di rumah kecuali satu mangkok susu ini aja. Seneng Abu Hurairah kan. Wah, saya dapat susu ini dikasih sama Rasulullah nih. Udah mas seneng, ternyata tidak mudah begitu saja. Rasulullah kemudian bilang, Abu Hurairah, kamu bukannya teman-teman kamu tuh banyak ya? Iya ya Rasul. Kamu kan kepalanya Ahlus Suffah, betul. Jadi ada sekitar 70 sahabat yang tinggalnya itu di teras-teras atau di sekitar masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Itu namanya Ashabus Suffah. Nah, apa kerjaannya? Belajar, dengerin hadis Rasulullah, keluar diikuti, melihat sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang kadang-kadang tidak punya keluarga, tidak jelas pekerjaannya, itu tinggal. Kalau di Pondok Nurul Iman dulu apa namanya, Ustaz Iman? Di Nurul Iman namanya ATM ya. Anak tiang masjid. Jadi jadi di pondok kami dulu itu ada anak-anak tertentu yang hampir tiap pekan itu dapat kiriman. Makan enak, tapi ada orang-orang termasuk saya yang bisa jadi selama 10 tahun pondok itu dikirim cuma sekali doang. Dapat paket cuma 1 kali doang. Betul itu, dapat paket cuma 1 kali. Sekali-kalinya itu udah, nggak pernah dapat kiriman lagi. Akhirnya karena frustasi, lihat orang teman-teman yang lain makan makanan enak begitu kan, karena dikirim kita bingung, udahlah kita pelampiasannya ke masjid, nyender di tiang, jadi anak tiang masjid, julukannya ATM. Gitu. Nasib ayah dulu begitu tuh, santri di pondok dulu begitu, jadi anak tiang masjid, begitu. Nah, apa yang terjadi? Kemudian panggil teman-teman kamu tuh, panggil sini semua, santri-santri Ashabus Suffah, panggil semuanya sini. Ya Rasul, itu susu cuma 1 mangkok, panggil. Baik ya Rasul, panggil semua. Santri kumpul semua, kumpul. Ayo kumpul ke saung. Mau ada tamu bawa makanan ya, kalau di Baitul Janati begitu ya, kumpul semua. Ketika sudah kumpul, Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, kamu kan pimpinan mereka, tidak boleh kamu makan dulu, ya. Karena apa? Sayyidul qaum khadimuhum. Rumusnya itu Sayyidul qaum khadimuhum. Pimpinannya sekelompok manusia itu adalah pelayannya. Jadi kalau ada sekelompok manusia nih kayak di pondok ini, pimpinannya ayah harus jadi pelayannya kalian. Begitu yang benar. Makanya pimpinan pondok pesantren istilahnya itu khadimul ma'had. Nah, pembantunya pesantren. Jadi istilahnya Kang Epul udah benar. Jadi pembantu Pembantu relawan. Nah, itu udah benar. Khadimul ma'had. Nah, akhirnya Abu Bakar nggak langsung minum, dia cuma ngasih minum loh teman-temannya. Ngontri begitu kan, disuapin satu-satu begitu. Tapi inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1 mangkok susu saja, semua sahabat kebagian. Selesai minum, giliran Abu Hurairah mau minum, dipanggil, ya Abu Hurairah, bawa ke sini, ayo mangkoknya bawa ke sini.
diambil sama Rasulullah, bismillah, Rasulullah minum. Ini mengandung pesan Ustadz Iman, ayah, kita semua jangan segan-segan makan di bekas minumnya atau bekas makannya santri. Karena atharul mukmin barokah. Bekasnya orang beriman itu barokah. Begitu tuh Rasulullah, bekasnya ashabus sufa itu diminum. Setelah diminum baru dikasihkanlah ke siapa? Abu Hurairah. Baru diminum. Wah, lapar banget kan? Udah mal lapar nggak langsung minum. Begitu minum seger betul. Lumayan ini. Lapar saya sudah mulai hilang. Begitu mau ditaruh itunya mangkoknya, Rasulullah suruh isyrab, minum lagi. Mau ditaruh, isyrab, minum lagi. Mau ditaruh, isyrab, minum lagi. Sampai berkali-kali. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, wallah ma ajidu maslakan. Ya Rasulullah, saya tidak ada tempat lagi nih. Perutnya udah penuh nih. Apa bahasanya? Kemerkaan. Kemerkaan. Udah penuh. Engap. Udah gak bisa masuk makanan, masuk minuman lagi ya Rasul. Dan itulah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pesannya, kita harus peka, apalagi bulan Ramadan, apalagi kita hari ini punya dapur umat. Bapak-bapak silakan, nggak punya beras, ambil. Malu ngomong ke saya, bilang ke Mas Kastam, bilang ke TFI, bilang ke siapa? Teh Anggi, Babe Ilyas, atau bilang ke santri, mau beras, ambil. Atau lihat tetangganya nggak punya beras, ambilin buat tetangganya, ambil. Insya Allah tambah banyak. Bal yazdad, bertambah. Orang berinfak, orang ngeluarin itu tidak bakal akan berkurang, tapi pasti akan bertambah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.